Shalom untuk kita semua dimanapun saudara berada hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara menyaksikan acara ini, yaitu acara obrolan dewasa, di mana obrolan dewasa akan membicarakan hal-hal seputar pernikahan, kehidupan rumah tangga, kehidupan mendidik anak-anak, karena orang yang menikah haruslah orang yang dewasa. Pernikahan bukan untuk anak-anak, tapi pernikahan adalah untuk orang yang dewasa. Orang yang bisa berpikir dewasa. Karena dalam pernikahan kita harus menyatukan dua pikiran, menyatukan dua pribadi, dan anak-anak tidak mampu untuk melakukannya, tetapi orang-orang dewasa lah yang mampu melakukannya. Dan pada pagi hari ini kami akan membicarakan seputar masalah kehidupan tentang perceraian dalam rumah tangga. Menurut firman Tuhan, apakah memang itu diizinkan? Karena banyak sekali kita lihat dan mungkin sudah menjadi satu hal yang kita anggap biasa, terjadinya banyak perceraian dalam rumah tangga Kristen. Nah, sehingga pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dari sisi firman Tuhan, dari persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan rumah tangga pasangan-pasangan Kristen. Nah, oleh sebab itu saya pada hari ini akan ditemani oleh Pastor Merol Mokalu, di mana Pastor Merol adalah ketua atau pemimpin dari pelayanan keluarga dan pernikahan di dalam JKI His Grace Church. Dan semoga pada hari ini kita semua yang menyaksikan acara ini dapat mendapatkan sesuatu, boleh menerima firman Tuhan dan menjadi satu pegangan kita di dalam kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga kita. Atau maupun saudara yang belum menikah, ini yang menjadi bekal kita pada saat kita ingin menikah, bahwa ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai pernikahan itu bisa kita jadikan pegangan. Oke, salam Pak Merol, selamat pagi. Ya, pagi Pastor Lucky. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Puji nama Tuhan. Gimana aktivitas sepanjang hari ini? Ya, biasa Pak, sebagai karyawan juga aktif di kantor. Ya. Di rumah juga biasa sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, ya. Seorang ayah. Ya, puji nama Tuhan. Tapi sudah banyak mengalami perjalanan lika-liku mengkonseling banyak rumah tangga ya Pak? Ya, ada beberapa yang sudah pernah dikonseling. Memang di rumah tangga banyak dinamika dalam rumah tangga yang memang di situasi sekarang ini ya firman Tuhan harus menjadi pegangan kita untuk melangkah di dalam keluarga. Ya. Nah, oleh sebab itu maka itu hari ini kita akan membahas masalah khusus mengenai perceraian di dalam keluarga Kristen. Apakah itu diperbolehkan ataukah itu tidak diperbolehkan? Dari sisi firman Tuhan mana akan kita bahas pada hari ini, itulah yang akan menjadi tema besar kita di hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pembahasan kita, hari ini kita ada sesuatu yang spesial. Karena ternyata hari ini kita mendapatkan kiriman begitu ya, dari sebuah 2 toples. Kalau saya mau namakan apa ini, cookies, kue kering, dan apapun namanya begitu ya. Dari kue Natal begitu, dari jemaat kita begitu, dengan merek apa ini? Mereknya Makpong begitu ya. Iya. Ya, spesial Natal. Kayaknya enak ini, Pastor. Iya, terlihatnya memang enak sekali begitu ya. Sehingga bagi saudara semua nanti yang akan menginginkan untuk bisa mendapatkan kue Natal ini, bisa menghubungi nomor yang ada di dalam deskripsi video ini. Atau kalau sebelumnya mungkin kita coba Pak, untuk kita bisa berikan referensi kepada pemirsa. Ya. Berarti Pak Merol bisa coba lebih dulu. Ini yang mau request silakan loh. Ini menghadapi Natal kalau ada kue seperti ini. Nastar itu ya. Wah, ini juga ada kue coklat. Ada ucapannya Merry Christmas. Jadi ini mumpung di momen Natal, teman-teman Bapak Ibu bisa memesan untuk bisa dibagikan juga kepada keluarga-keluarga, ataupun Bapak Ibu bisa taruh di dalam rumah. Harganya terjangkau juga ini, Pastor. Kayaknya harus cicipi dulu ini. Momen-momen Idul Fitri Bapak Ibu juga bisa jadikan kiriman nih Pak, karena tempatnya cukup baik. Ya, kemasannya menarik begitu ya, bisa kita jadikan paket kiriman
untuk keluarga-keluarga kita yang sedang Atau merayakan. sahabat kita yang lain Iya, mungkin iya. pada saat mereka Idul Fitri. Saya mungkin nanti. bisa mencoba yang coklat nih Pak. Boleh. Kayaknya menarik. Coklat itu biasanya kadangnya bisa menenangkan pikiran. Seperti itu katanya. Maka itu kita coba. Pak Merlo juga bisa coba yang coklat. Boleh. Thank you. Gimana Pak? Enak. Enak ya? Ini bisa jadi kue Natal tahun 2020 ini. Yang mau pesan silakan request. Ya, manisnya pas, tampilannya keren, Harganya kayaknya terjangkau. harganya pasti terjangkau dan bisa memaniskan suasana Natal tahun ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kue Natal ini nanti bisa menghubungi langsung kepada pemiliknya dari produk Makpong ini ya dalam kemasan spesial Natal di tahun ini supaya juga bisa membawa kemeriahan suasana Natal setiap saudara semua. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan ya mengenai tentang perceraian. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai atau membahas tentang perceraian, mungkin kita harus tahu dulu awal mula atau konsep awal bagaimana Tuhan menciptakan atau Tuhan menetapkan sebuah pernikahan di dalam rumah tangga Kristen. Sebab itu kita akan langsung masuk ke dalam narasumber kita hari ini. Pak Merol yang akan memimpin kita dan memberikan banyak hal kepada kita mengenai keluarga dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, Pak Merol, sebenarnya konsep awal sebuah pernikahan itu seperti apa yang Tuhan mau? Atau Tuhan menciptakan, merancangkan sebuah pernikahan Kristen itu seperti apa? Adakah perbedaannya dengan pernikahan-pernikahan lainnya? Atau memang sama saja begitu, tidak ada bedanya? Sebenarnya kalau pernikahan Kristen, kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 2, di situ Tuhan yang merancang sebenarnya. Ya. Artinya semuanya inisiatif dari Tuhan. Bahkan kalau di Matius 19 ayat 4-6, di sini jawab Tuhan Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Jadi itu Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dipersatukan. Dan firman-Nya, "Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jadi konsep awalnya adalah Tuhan sebenarnya yang berinisiatif, atau ini rancangan dari Tuhan sebenarnya. Program Tuhan untuk menjadikan keluarga, pasangan suami istri. Jadi awalnya Tuhan tidak pernah membicarakan tentang yang namanya perceraian. Ketika Tuhan mempersatukan, di situ strict Tuhan menyatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu awalnya yang ada di rancangan Tuhan, saya kira. Ya, jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan yang itu bisa menjadi satu pegangan kita bahwa ternyata pernikahan Kristen itu bukan semata-mata rancangan manusia, tetapi adalah rancangan Tuhan di dalamnya. Betul. Dan tadi saya juga menangkap bahwa pernikahan itu terdiri dari pria dan wanita, Pak. Iya. Berarti kalau saat-saat ini kita melihat atau berkembang pernikahan pria dengan pria, wanita dengan pria, berarti itu bukan rancangan Tuhan? Bukan. Ya, karena memang rancangan Tuhan kan menciptakan laki-laki dan perempuan sesuatu yang berbeda sebenarnya. Dipersatukan. Jadi bukan menyamakan. Kalau misalnya menyamakan berarti pernikahan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jadi tidak ada konsep Allah seperti itu. Nah, konsep Allah adalah dua pribadi yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Namanya laki-laki dan perempuan berarti berbeda. Nah, ini dipersatukan, bukan disamakan. Nah, ibaratnya sama seperti inilah botol ini. Ini berbeda antara penutup dan botol ini, tetapi dipersatukan, dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saling melengkapi lah. Kalau misalnya sesuatu yang berbeda, dipersatukan itu bukan disamakan, bukan untuk sama sehingga mereka bersatu. Ya, jadi ini yang harus teman-teman, Bapak Ibu semua catat, anak-anak muda catat, tidak ada dalam rancangan Tuhan itu pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetapi pernikahan antara laki-laki dan perempuan, pria dan wanita yang dipersatukan menjadi satu begitu ya, Pak? Betul. Walaupun mereka berbeda begitu.
Ternyata Tuhan panggil mereka di dalam perbedaan itu untuk bisa menjadi satu. Bukan jadi sama. Bukan menjadi sama. Nah, itulah luar biasanya Tuhan ternyata. Bahwa di dalam pernikahan Kristen, konsep awalnya berbicara tentang rancangan Tuhan di sana, dan juga berbicara tentang pernikahan antara pria dan wanita yang dipersatukan di dalam sebuah perbedaan. Betul. Untuk mereka bisa menjadi satu. Ini luar biasa sekali begitu ya. Makanya kalau kita mau melihat, mungkin di dalam pernikahan atau rumah tangga Kristen yang tadi terdiri dari pribadi yang berbeda itu, Pak. Ya. Ada pria, ada wanita, pasti bisa timbul masalah di situ ya, Pak. Betul. Timbul persoalan begitu ya. Karena memang dua pribadi yang berbeda. Ya. Artinya dua pribadi ini tidak sama dan konsep Allah adalah mempersatukan mereka. Dan sebenarnya masalah itu ketika kita ada di dunia ini kan tidak bisa lepas dari masalah. Masalah pribadi itu ya? Bukan cuma masalah pribadi, tapi masalah di sekitar kita pun terlalu banyak. Ya. Artinya ketika kita masih ada di dunia, masalah itu adalah bagian dari kehidupan sebenarnya, Pastor. Kalau kita sudah tidak mengharapkan ada masalah, berarti kita sudah tidak menginginkan lagi hidup di dunia ini sebenarnya. Berarti mati aja begitu ya kata. Nah, artinya kalau kita masih ada di dunia, kita harus siap menghadapi masalah apapun, terlebih di dalam kehidupan rumah tangga. Masalah dalam pernikahan itu ya, sebenarnya itu bagian dari suatu kebahagiaan sebenarnya. Iya, masalah adalah kebahagiaan begitu ya. Kan Yakobus bilang adalah suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan. Nah, artinya cara pandang kita yang akan membuat itu menjadi kebahagiaan atau tidak. Masalah boleh banyak, tetapi kalau cara merespon dan melihat masalah itu akan membuat perbedaan dalam kehidupan keluarga. Artinya kalau kita memandang masalah itu dari sisi positif, maka itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan di kemudian hari. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi negatif, nah itu masalah itu bukan membahagiakan, tetapi akan menghancurkan kehidupan keluarga. Ya berarti semua mengacu kepada cara pandang seseorang melihat persoalan itu ya. Betul. Dan ibaratnya kita tidak bisa lepaslah dari yang namanya masalah. Jangan pernah berpikir bahwa kalau sudah masuk dalam rumah tangga tidak ada masalah. Artinya kebahagiaan terus yang akan kita rasakan. Tergantung kita cara memandangnya. Tapi memang tiap-tiap orang nih Pak yang belum menikah biasanya melihat kenapa mereka mau menikah, karena mereka melihat adanya kebahagiaan di situ. Iya, artinya ada ungkapan bilang orang yang belum menikah ingin masuk dalam pernikahan, tetapi orang yang sudah menikah ingin keluar dari pernikahan. Tahu rasa begitu ya Pak? Karena artinya inilah persiapan untuk, terutama yang belum menikah, harus ada persiapan untuk mengetahui sebenarnya masuk dalam pernikahan itu seperti apa. Nah, banyak masalah dalam rumah tangga, ada masalah keuangan, ada masalah yang tidak memiliki keturunan misalnya, ada masalah komunikasi, ada masalah misalnya menuntut adanya perhatian. Belum lagi kalau sudah punya anak. Belum lagi kalau sudah punya anak. Ada mungkin masalah kebutuhan seks antara suami istri. Bahkan ada yang menyangkut masalah peran masing-masing sebagai seorang istri dan seorang suami. Nah, siapa yang harus bekerja begitu ya? Betul, artinya kalau ini tidak diatur, tidak ada keterbukaan, tidak diatur dengan sedemikian rupa saling terbuka, nah ini akan bisa menimbulkan masalah ini berlarut-larut dan mungkin akan mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu pemirsa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata dalam kehidupan pernikahan itu tidak dijamin tidak ada masalah, tapi justru memang persoalan itu akan tambah banyak begitu ya Pak? Di dalam kehidupan pernikahan, sebelum dan sesudah menikah, mungkin dalam kehidupan pernikahan bisa lebih banyak karena ada beberapa orang di dalamnya ya. Ya, karena menyatukan dua orang yang berbeda, di samping kedua orang ini kan membawa juga karakter dan latar belakang yang berbeda dengan keluarga yang berbeda-beda. Kebiasaan yang berbeda. Nah, itu tentunya butuh proses dan itulah sebenarnya suatu hal yang membahagiakan kalau kita saling melengkapi. Mungkin si istri bilang suami saya itu orangnya tidak rapi karena dia tipikal yang perfeksionis yang rapi. Ya dia berarti yang harus melengkapi itu. Demikian pun sebaliknya, artinya kekurangan dari satu pihak, nah itu bisa menjadi pelengkap di pihak lain sebenarnya. Ya maka itu yang tadi seperti yang digambarkan Pak Merol, antara botol dan tutup botol itu berbeda. Ya. Tapi ternyata bisa saling melengkapi. Ya.
begitu, bisa saling menyempurnakan begitu ya. Betul. Ya, itulah yang kita bisa lihat dari Ya, masalah dalam rumah itu tangga. salah satu keunikan keluarga sebenarnya, pasangan suami istri. Tapi memang kalau kita mau perhatikan di dalam sekitar kita, begitu ya, orang-orang yang mungkin Bapak Ibu kenal juga begitu, pernah mengalami masalah-masalah rumah tangga, masalah dalam keluarga. Persoalannya terkadang memang mirip-mirip, hampir sama. Iya. Tapi ada orang yang akhirnya memutuskan, ya saya berpisah saja begitu. Kami berpisah Bercerai. saja, bercerai. Tapi ada juga orang yang bertahan. Betul. Tapi sampai pada akhirnya kehidupan rumah tangga keluarga mereka bisa pulih seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya Pak, sebenarnya perceraian itu apakah bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga? Atau memang ini karena orang salah langkah atau salah jalan memilih cerai yang dia pikir bahwa itu menjadi sebuah solusi dia? Gimana kira-kira Pak? Sebenarnya kalau misalnya dalam satu rumah atau dalam satu gudang itu lumbung, misalnya ada tikus, kita tidak perlu untuk membakar lumbung atau rumah itu kan sebenarnya. Kita harus cari di mana jalan tikusnya, ataupun misalnya tikus itu yang harus kita musnahkan. Artinya bukan berarti ketika ada masalah di dalam rumah tangga, terus penyelesaian akhirnya adalah kita menghancurkan rumah tangga kita. Menghancurkan rumah ya? Ya, artinya itu bukan solusi yang terbaik, dan bahkan Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu, yang langkah yang harus kita lakukan. Setiap ada masalah, nah kita harus minta hikmat. Tuhan pasti akan memberikan hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah. Karena saya punya iman bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita punya Tuhan yang mampu memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah. Masalah apapun. Kalau misalnya masalah dalam rumah tangga, misalnya masalah keuangan, terus itu bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian. Ya, harus dicari akar masalahnya. Kalau masalah keuangan berarti harus belajar bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar, sehingga kita bisa memanage keuangan kita dengan benar. Artinya ada surplus lah di dalam keuangan kita. Kalau misalnya ada masalah komunikasi, ya kita harus belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau misalnya ada masalah peran di situ, ya kita harus kembali kepada firman, misalnya peran sebagai seorang istri seperti apa, peran seorang suami seperti apa. Masalah misalnya mendidik anak, kan ada begitu banyak sekarang ini orang yang bicara tentang bagaimana cara mendidik anak dengan benar, dengan baik. Firman juga banyak bicara tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Artinya tidak ada masalah yang tidak bisa selesai sebenarnya, Pastor. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Iya. Itu yang menjadi kata kunci kita begitu. Bahwa ternyata perceraian itu bukan solusi dari sebuah masalah. Selesaikan masalahnya, bukan keluarganya yang dihancurkan. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara bahwa ternyata perceraian itu bukanlah sebuah solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, tapi masalahnya hari-hari ini kita sering melihat banyaknya perceraian terjadi. Bukan lagi menjadi barang baru, bukan lagi kata-kata baru yang kita dengar, menjadi satu kata yang sangat familiar, satu hal yang mungkin dulu dianggap tabu menjadi tidak tabu lagi untuk saat ini. Karena masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, ketidakcocokan, tadi masalah rumah tangga tentang anak, masalah keuangan, masalah yang ini, yang itu, dan seterusnya. Nah, isinya yang jadi masalah hari ini, kenapa itu bisa terjadi, Pak? Bukan saja di dalam kalangan sudah jadi budaya dunia umumnya, tapi kekristenan pun orang-orang Kristen memang itu seperti menjadi satu budaya. Ya sudah, kalau nggak cocok pisah aja. Ya udah, kalau kita bermasalah terus pisah saja begitu. Iya, artinya sudah seperti menjadi gaya hidup sekarang ini di zaman modern. Kalau ada yang tidak cocok, ya cerai aja, nggak masalah. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kita diperhadapkan dengan situasi modern yang serba digital, terutama sekarang ini siaran televisi luar biasa. Informasi banyak, informasi terlalu banyak, dan itu membuat cara pandang kita terhadap masalah ini menjadi seperti sesuatu yang biasa. Karena orang nonton televisi, sinetron, film, telenovela dan lain sebagainya, yang itu disajikan begitu banyak hal yang menganggap perceraian itu ya sesuatu yang biasa.
Nah, artinya berganti-ganti pasangan itu sesuatu yang biasa. Dan kalau kita terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal seperti itu, ya pemahaman masyarakat akan jadi sama seperti itu. Ini mungkin salah satu tantangan gereja yang memang karena kan sebagian besar jemaat itu hanya mengikuti ibadah di hari Minggu misalnya. Sementara di hari Senin sampai hari Sabtu mereka direcoki dengan informasi atau hiburan yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu otomatis akan membuat pikiran mereka berpikir seperti itu karena setiap hari apa yang mereka dengar seperti itu. Jadi menganggap ya perceraian itu sesuatu yang biasa sekarang. Jadi seperti satu kata yang karena sudah sering terucap jadi gampang terngiang-ngiang di dalam pikiran begitu. Bahkan ada di luar ada beberapa orang yang dulu teman-teman saya menganggap bahwa kalau misalnya dia cerita tentang dia selingkuh di mana itu dianggap sesuatu yang membanggakan. Yang dulunya dianggap tabu tapi sekarang dia bisa terang-terangan bahwa kemarin saya ke hotel ini, booking perempuan ini tuh dianggap sudah biasa. Kayak jadi prestasi gitu ya, Pak. Betul. Nah, itu budaya yang memang mengalami perubahan dan pergeseran cukup. Dan itu memang tantangan gereja kita sekarang ini salah satu yang harus benar-benar kita gumuli bersama itu. Artinya gereja berada di dalam sebuah lingkaran di mana Tuhan sebenarnya pengen memakai gereja untuk menjadi pengubah dunia ini ya, Pak. Betul. Nah, tetapi memang agak sedikit kesulitan yang mungkin kalau kita lihat gereja sekarang ini karena banyak jemaat-jemaat mungkin juga orang-orang Kristen yang menganggap ya itu jadi hal yang biasa. Iya. Padahal kalau kita mau lihat ke belakang atau mundur jauh ke belakang dalam kehidupan orang-orang tua kita nggak mudah untuk mengucapkan kata pisah, kata bercerai begitu. Itu menjadi satu hal yang mungkin harus mereka hindari begitu dalam menghadapi masalah. Artinya mungkin masalahnya tetap ada. Yang orang-orang tua kita dulu hadapi dengan yang kita hadapi masalah tetap ada gitu ya, Pak. Tapi tetap memang keputusan mengeluarkan kata-kata itu yang sekarang ini memang menjadi lebih mudah orang ungkapkan begitu ya. Betul. Ya. Makanya sekarang pertanyaannya memang apakah itu yang firman Tuhan katakan kepada kita? Bahwa apakah memang Alkitab mengizinkan untuk kita bercerai kalau kita mengalami masalah dalam rumah tangga atau dalam keluarga kita? Kira-kira bagaimana menurut Pak Merel? Sebenarnya kalau masalah perceraian, apalagi kalau misalnya kita hubungkan dengan kitab Matius 5 dan Matius 19, di situ kan ada pengecualiannya. Nah, ini menjadi perdebatan yang luar biasa di kalangan gereja. Dan saya melihat bahwa masing-masing punya argumen-argumen tersendiri untuk melihat firman Tuhan ini. Tetapi kita harus kembali ke apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah melegalkan perceraian. Karena kalau kita lihat dalam kitab Maleaki 2 di situ kan Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci. Ya, betul. Bahkan kalau di Markus 10, Roma 7 ayat 1 sampai 3, kemudian di 1 Korintus 7 kalau kita bisa baca. Nah, di situ tidak ada yang bicara masalah perceraian sebenarnya. Artinya memang di sini terjadi perdebatan yang luar biasa. Apakah perceraian itu diperbolehkan atau tidak? Atau mungkin kita bisa buka ayatnya, Pak. Salah satu ayat. Boleh. Di Matius 5, kalau kita buka, Matius 5 ayat 31 dan 32. Matius 5 ayat 31 ya? Iya. Nah, dikatakan begini, Bapak Ibu, dalam Matius 5, 31 dan 32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, ini juga kan diungkapkan lagi di Matius 19 ayat 3.
Oh, Matius 19 ayat 3 ya, dikatakan begini. Ayat 3 sampai 12 mungkin kalau kita bisa baca secara keseluruhan ya. Dikatakan begini, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Begitu kira-kira. Ya, sebenarnya di sini satu hal yang harus kita pahami bahwa pengecualiannya hanya karena zina. Oke, pengecualian karena zina. Dan pengecualian karena zina ini kan terlalu banyak perdebatan yang terjadi di kalangan gereja. Tapi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Paulus, karena kan di Matius itu Tuhan Yesus berbicara spesifik kepada orang-orang Yahudi yang memang bicara tentang hukum Taurat. Tetapi kalau di kitab Roma dan Korintus itu spesifik surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang sebenarnya sudah diarahkan kepada pemahaman tentang perjanjian baru. Nah, itu sudah masuk kepada pelayanan pastoral gitu, Pak. Pastoral. Masalah-masalah yang dihadapi jemaat ya. Betul, masalah-masalah yang dihadapi jemaat. Dan itu sebenarnya surat-surat itu spesifik ditujukan kepada kita sebenarnya yang artinya sudah di jemaat dalam perjanjian baru. Dalam kitab Roma 7 ayat 1 sampai 3, di sini firman Tuhan bilang, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Artinya itu memang terikat di dalam satu hukum sebagai suami istri yang sudah diikat dalam pernikahan yang kudus. Dan kalau misalnya ada seorang yang atau pasangan itu yang bercerai selama pasangannya masih hidup, itu tidak diperkenankan sebenarnya di Roma 7 ayat 1 sampai 3. Nah, artinya spesifik Paulus tidak menyatakan di situ untuk boleh bercerai. Bahkan di 1 Korintus 7 ayat 39, 1 Korintus 7 ayat 39, firman Tuhan berkata begini, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah, firman Tuhan dalam Roma 7 dan 1 Korintus 7 ayat 39 ini jadi dasar gereja-gereja untuk mengucapkan janji pernikahan. Bahwa hanya maut yang memisahkan kita. Iya, betul. Nah, itulah konsep yang diambil sebenarnya. Begitu. Kemudian kalau kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 16, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan.
Dari Di sini, Tuhan yang perintahkan ya, ini Tuhan ya? yang perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Nah, di sini firman Tuhan berkata, Paulus mengatakan bahwa ini perintah. Kalau misalnya suami atau istri itu ingin bercerai, nah, ya mereka diperbolehkan bercerai, tetapi tidak boleh menikah lagi. Ya, konsekuensinya tidak boleh menikah lagi. Tidak harus boleh hidup menikah sendiri, lagi, ya? harus hidup sendiri. Nah, Ya. dan di sini tidak ada penekanan Paulus kecuali karena zina sebenarnya. Nah, Berbeda Paulus sama yang bisa, Matius tadi katakan, betul, ya? Paulus sebenarnya kan bisa mengutip apa yang diucapkan oleh Yesus atau apa yang ada di dalam Ulangan yang bicara tentang surat cerai. Tetapi Paulus tidak menyampaikan itu. Paulus seorang Farisi yang sebenarnya mengetahui semua hukum Taurat. Betul. Tetapi dia spesifik mengatakan seperti itu. Artinya kalau mau ingin bercerai, ya tidak boleh menikah lagi. Ya. Dan sebenarnya perzinahan itu kan tidak ujuk-ujuk terjadi, Pastor. Ada penyebab yang melatar belakangi. Iya, artinya orang mau berzina itu pasti dia sudah merancang lebih dulu. Ya. Di pikirannya pasti dia sudah rancang lebih dulu untuk adanya persinahan. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi persinahan. Pasti ada sesuatu yang ada di pikirannya. Selama ini pikirannya pasti sudah direcoki dengan hal-hal yang berbau kenajisan dan keinginan untuk berzina atau berselingkuh. Nah, firman Tuhan berkatakan dalam Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Artinya persinahan salah satu di situ yang timbul dari pikiran. Jadi orang kalau misalnya dia ingin bercerai karena alasan persinahan, yang saya bilang tadi, harus dicari dulu akar masalahnya. Kalau persinahan itu berarti sudah di pikirannya sudah seperti itu. Dan itu bisa dicegah sebenarnya, supaya dia tidak berzina kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalaupun terjadi persinahan, apakah tidak bisa ada pengampunan di situ untuk dipulihkan kembali? Sehingga kita langsung pada kesimpulan, karena Matius menyampaikan bahwa boleh bercerai karena zina, artinya kita langsung mengambil langkah seperti itu, drastis seperti itu. Artinya nggak bisa digeneralisir kepada semua persoalan yang dihadapi. Ya, artinya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat kembali ke Matius tadi, bahwa yang saya bilang semuanya dari pikiran, dari hati. Ya, Amsal 4 ayat 23 berkatakan, jagal hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sebagai orang Kristen harus menjaga hati kita supaya jangan memikirkan hal-hal yang najis yang memungkinkan kita untuk berencana untuk melakukan persinahan. Pasti kalau tidak persinahan berarti apa yang disampaikan Paulus itu tidak akan terjadi kita untuk bercerai. Ya. Nah, memang ada satu hal yang menarik nih, Pak, yang mungkin terbersit dalam pikiran saya, mempertanyakan ini kepada Pak Merlo sebagai narasumber hari ini. Dikatakan begini dalam 1 Korintus 7 ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman. Menjadi satu pertanyaan begini.
apakah semua orang yang berstatus sebagai Kristen disebut beriman? Karena memang kita hadapi juga permasalahan-permasalahan dihadapi jemaat yang tadi saya katakan, mereka juga akhirnya memutuskan bercerai, berpisah begitu. Atau ada orang-orang yang dahulu pada saat menikah tidak memiliki satu dasar yang benar. Ya, apakah semua dikategorikan orang Kristen disebut orang beriman? Atau memang ada orang-orang yang bebal yang sekalipun statusnya Kristen, jadi kita anggap dia tidak beriman begitu. Karena mengacu kepada ayat ini yang berbicara bahwa kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan, ayat 14 ya. Iya. Dan seterusnya. Tetapi ayat yang ke-15 menarik. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, karena memang ini menjadi dasar orang pada saat mereka mungkin nikah beda agama. Iya. Kalau mereka menikah sama-sama orang Kristen tetapi belum hidup dalam Tuhan. Salah satu pasangan belum hidup dalam Tuhan. Dikatakan begini, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Jadi seperti seakan-akan Paulus pun mengizinkan, ya nggak apa-apa. Ini terjadi, bercerai. Begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Merol bagaimana, Pak? Ya, sebelum ke situ mungkin saya ingin sampaikan begini. Kenapa Tuhan Yesus di Matius 5 dan Matius 19 itu seakan-akan memberikan pengecualian perceraian itu, membolehkan perceraian itu untuk masalah zina. Tetapi kenapa Paulus tidak mengangkat itu, malah dia mengangkat diperbolehkan perceraian itu karena iman. Karena beriman. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Nah, kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang perkataan Tuhan Yesus atau mau ikut yang disampaikan Paulus? Itu yang saya bilang tadi, bahwa Paulus memiliki pandangan yang berbeda memang, bahwa mungkin dia menganggap bahwa masalah persinahan itu bisa diselesaikan, artinya masih bisa dilakukan perdamaian lah. Nah, masalah beriman ini ya memang itu kan hubungan pribadi antara seseorang dengan Tuhan, dengan Tuhan. Dan keimanan seseorang nggak bisa kita ukur sejauh mana. Ya, artinya tiba-tiba ada orang yang ingin bercerai, kemudian dia mengatakan bahwa memang saya belum percaya Yesus, saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau dasar percaya kan itu adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tiba-tiba ada orang yang seakan-akan tidak percaya itu. Nah, apakah kita sudah mengkategorikan bahwa dia tidak beriman? Ya. Berbeda dengan zina yang ada tindakan nyata yang mungkin ya kalau ketahuan begitu kan, kalau tidak ketahuan mungkin kan tidak jadi kalau misalnya ada bukti ketahuan, itu kan udah. Tapi ini masalah iman itu masalah hati, kepercayaan itu masalah di hati. Nah, kita sangat sulit untuk mengukur ini, apakah orang ini, kalaupun misalnya dia bukan latar belakang Kristen, ya kita mungkin masih bisa mengukur itu. Tetapi kalau misalnya dia sudah dari lahir Kristen, apakah kita sudah kategorikan bahwa orang itu adalah orang beriman? Ukuran orang beriman itu seperti apa? Kalau kita mengakui bahwa orang beriman itu adalah orang yang benar-benar percaya dan mengakui dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh Paulus dalam kitab Roma 10. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita untuk melihat. Mungkin ini bisa terjadi pada saat konseling keluarga, suami istri. Kalau misalnya ada hubungan-hubungan seperti ini, mereka ingin bercerai, mungkin kita bisa dapati di situ. Ya. Artinya bahwa ternyata kehidupan pernikahan itu tidak sesimpel dari sebuah pembicaraan kita di dalam acara ini ya, Pak. Betul. Artinya dalam proses konseling, masalah-masalah yang dihadapi jemaat-jemaat atau mereka-mereka yang mengalami masalah masalah rumah tangga atau perceraian itu, memang kita harus lihat case by case begitu ya. Betul. Dari kasus per kasus begitu. Dan biasanya di konseling itu akan lebih terbuka. Ya, akan lebih kita temukan akar masalah apa
yang sebenarnya mereka hadapi begitu ya. Iya, betul. Artinya dalam hal ini sebenarnya biar bagaimanapun Yesus sendiri maupun Paulus dalam firman Tuhan ini yang kita baca sama-sama sebenarnya tidak menginginkan adanya perceraian. Iya. Ya. Karena memang kalau kita baca Alkitab juga Yesus katakan dari semula Allah nggak pernah merancangkan itu. Iya, dari semula tidak dirancangkan tentang perceraian, tapi rancangan Tuhan dipersatukan. Betul. Nah, yang jadi masalah manusia banyak mau memisahkan yang sudah jadi satu. Nah, itu yang menjadi masalahnya yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu memang inilah menjadi satu keputusan setiap kita yang harus kita ambil. Kita mau mengikuti firman Tuhan, kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita, Alkitab katakan kepada kita, atau kita mau mengikuti apa yang menjadi, kalau saya mau bilang pakai bahasa gini Pak, ego kita masing-masing. Begitu. Untuk memutuskan berpisah begitu. Iya, karena bagi saya kalau kita kembali ke hati nurani kita sebagai orang yang percaya, Roh Kudus pasti akan berbicara kepada kita. Apakah keputusan bercerai itu memang keputusan yang harus kita ambil atau tidak? Ya, ya. Ya kan, kita pasti punya Tuhan yang segala sesuatu kita bisa doa kepada Tuhan. Kan Roh Kudus itu penolong yang akan menolong kita mengambil keputusan itu. Dan saya percaya bahwa kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, saya berani percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah atau Roh Kudus tidak akan pernah menyarankan atau memberikan kita jalan untuk bercerai. Betul. Karena memang pada saat terjadi perceraian banyak faktor yang akan dihadapi oleh seseorang ya Pak. Bukan hanya secara psikologis kepada pribadinya, mungkin juga kepada anak-anak kalau mereka sudah punya anak ya. Iya. Artinya akibat perceraian itu terlalu banyak. Iya, dampak yang ditimbulkan dari sebuah perceraian itu banyak. Di samping dampak psikologis terhadap pribadi pasangan, itu juga berdampak kalau misalnya dia sudah punya keturunan, ada anak, itu akan berdampak psikologis yang luar biasa. Kita sudah melihat bahwa begitu banyak orang yang atau anak-anak yang mengalami peristiwa seperti ini, orang tuanya bercerai, biasanya dia akan bertumbuh dengan pertumbuhan yang tidak bagus lah ke depannya. Artinya banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya yang membuat mental atau psikologinya itu berpengaruh. Dan kita harus berpikir dua kali untuk hal itu, karena tidak ada anak-anak yang menginginkan orang tuanya bercerai. Iya betul. Jangankan bercerai, terjadi konflik saja di dalam rumah tangga, artinya kalau kita anak-anak bisa melihat orang tuanya itu mungkin berantem dalam rumah, itu secara psikologis akan terbawa terus. Saya masih ingat dulu saya pernah melihat ayah ibu saya konflik di depan saya, itu sampai sekarang saya masih ingat. Ya, tertanam dalam memori otak kita ya. Betul. Dan kita tidak mau anak-anak itu tidak mampu untuk memilih mau pilih yang mana, mau pilih yang ayah atau mau pilih yang ibu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap psikologi mereka, pertumbuhan mereka ke depannya. Begitu. Sebaiknya kalau misalnya sekarang ini ada yang sudah punya rencana mungkin dengan situasi dan kondisi dalam rumah tangga, seakan-akan tidak bisa lagi mengambil keputusan untuk lanjut dalam hubungan suami istri dan sudah punya rencana untuk bercerai. Nah mungkin tenangkan diri dulu, ya. Artinya carilah hamba Tuhan, konseling, minta pertolongan Tuhan. Saya yakin bahwa akan ada jalan keluar, karena kita juga sudah berapa kali melakukan konseling kepada pasangan suami istri yang sudah mau hampir bercerai, bahkan bahasanya di ujung tanduk mungkin, di ujung tanduk, tapi ternyata mereka bisa dipulihkan karena dua-duanya terbuka, padahal awalnya semuanya sudah punya blok masing-masing, artinya punya benteng masing-masing yang seakan-akan pendiriannya sudah tidak bisa lagi dipersatukan, tetapi ternyata karena pertolongan Tuhan mereka bisa dipersatukan kembali, artinya bisa dipulihkan sebagai pasangan suami istri. Ya mungkin bagi sebagian orang yang menganggap perceraian itu menjadi satu solusi, yang selalu alasannya begini, saya mau tenang, saya mau hidup tenang, saya nggak mau lagi diganggu dengan masalah. Dia pikir pada saat dia berpisah nggak ada masalah. Betul. Padahal mungkin akan banyak lagi masalah dihadapi.
Karena perceraian itu bukan solusinya. Apakah ketika bercerai itu masalah hilang? Ya, Tidak, itu. lebih banyak masalah. Kita sudah ada di penghujung acara talk show obrolan dewasa kali ini. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira dari Pak Merol ada nggak yang ingin disampaikan menjadi pesan penutup kita hari ini? Ya, intinya bahwa dari awal sebenarnya Tuhan tidak pernah merancang adanya perceraian. Karena ketika Tuhan mempersatukan suami dan istri, ya, Tuhan berharap supaya mereka bisa berumah tangga seumur hidup, jadi tidak bercerai. Dan memang karena dosa lah sehingga hati manusia menjadi degil, sehingga ada keinginan untuk bercerai. Dan itu kalau mau dilihat di Matius tadi karena persinahan. Persinahan itu kan karena dosa, jadi akar masalahnya di situ karena dosa. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia karena kasih-Nya yang luar biasa, sehingga Dia datang untuk menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari dosa, sehingga sebenarnya sekarang ini tidak ada lagi satu hal yang memang menjadi dasar untuk kita bisa bercerai, sekalipun itu karena persinahan. Tetapi Tuhan bisa memulihkan semuanya bisa dipulihkan kembali. Karena dosa sebesar apapun, seberat apapun, Tuhan bisa pulihkan dan bisa mengampuni dosa tersebut. Saya kira itu. Ya, jadi setiap saudara semua dimanapun saudara yang mendengarkan acara ini, jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita harus lihat kepada rancangan Tuhan yang semula ya Pak. Iya. Rancangan Allah yang semula bagi kehidupan keluarga seperti apa, dan Dia tidak menginginkan terjadinya perpisahan, perceraian. Maka tadi Pak Merol tadi sudah katakan karena adanya dosa membuat masalah yang dihadapi oleh manusia begitu banyak, begitu kompleks, begitu pelik. Tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan saya suka dengan kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus tadi Pak yang mengatakan, apakah kamu tidak menginginkan pasangan kamu diselamatkan? Kalaupun ada dari mereka yang tidak hidup dalam Tuhan, yang tidak beriman. Makanya Tuhan ingin memulihkan setiap kita di momen Natal ini. Bagaimana Yesus sudah datang ke dalam dunia, ingin memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, dengan Bapa. Begitu juga Yesus rindu melalui kedatangannya ke dalam dunia ini memulihkan setiap hubungan-hubungan yang rusak antara suami dan istri, pria dan wanita dalam satu keluarga, hubungan orang tua dan anak. Makanya pakai momen Natal ini menjadi waktu yang tepat di mana Tuhan bekerja atas setiap keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga kita yang ada, supaya keluarga kita Tuhan pulihkan. Dan bukan hanya Tuhan pulihkan keluarga kita, Tuhan memanggil kita, keluarga kita, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan acara obrolan dewasa kita akan akhiri. Tetap terus saudara lihat, saudara ikuti. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan acara-acara program dari His Grace Church dalam berbagai acara yang ada, yang kami bisa sajikan kepada setiap saudara semua. Dan biar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi biar lebih banyak orang yang akan diberkati melalui acara ini. Ya, terima kasih juga kami mengucapkan kepada Pak Merol yang sudah sama-sama menjadi narasumber hari ini dalam pembahasan yang luar biasa yang sangat memberkati setiap kita semua. Dan biarlah saudara semua boleh mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat dari acara ini. Dan juga terima kasih kepada Mak Pong yang sudah mensupport acara hari ini dengan adanya kue Natal yang bisa juga saudara nikmati dengan menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Sekali lagi kita akan berjumpa dalam program berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.